Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji bareng bersama Bang Amir. Mudah-mudahan ngaji bareng ini kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan beberapa ilmu yang bermanfaat, yang maslahah fitini wa dunya khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini telah sampai halaman yang ke-86. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu, utawi pengucap, asaniyatu kang kaping loro, wal isyruna lan 20. Qila den dawuhake apa auha paring wahyu sapa Allah Gusti Allah Ta'ala ila Uzairin marang Uzair an-nabiyyi kang dadi nabi, alaihi kumuga tetep ing atase Uzair assalamu tawi keselamatan. Faqala mongko dawuh sapa azza wa jalla, Allah azza wa jalla, azza maha mulya sapa Allah, wa jalla lan maha agung sapa Allah. Ya Uzairu, he Uzair, idza atnabta, tatkalane nglakoni dosa sapa sira, dzamban ing dosa sanggiron kang cilik, fala tangdur mongko aja ningali sapa sira, ila singgorihi marang cilike dosa, ayidzalika dzamba tegese mengkono-mengkono dosa. Wa ngendur lan ningalono sapa sira ilaman marang zat razaqaka kang paring rezeki sapa man ing sira, aiman tegese zat saka kang nekake sapa man zalikal khaira ing mengkono-mengkono kebagusan, ilaika marang sira. Wa idza asabaka lan tatkalane mekenani ing sira apa baliyatun cobaan, falataskuni mongko aja madulake sapa sira ing ingsun Allah, ila khalaqi marang makhluk ingsun, kamala asku ka kaya oleh madulake ingsun ing sira, ila malaikati marang pira-pira malaikat ingsun, idza su'idat tatkalane munggah, ilayya marang ingsun apa masawika pira-pira cacat sira, ayu buka tegese pira-pira cacat sira. Qala ngendika sapa al-imamu Imam Ibnu Uyainata kang dadi anak lanange Uyainah,
Man utawi sapane wong iku syaka wadul sapa man linnasi marang menungsa wa qalbuhu utawi atine man iku sabirun wong kang sabar radin tur kang ridho bil qada kelawan pesti lam yakun mongko ora ana sapa man iku jazaan ngersula fa inna nabiyya mongko setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi ajiduni nemu kula ing awak kula ya Jibrilu he malaikat Jibril magmuman ingkang susah wajiduni lan nemu kula ing awak kula makruban ing sumpek jawaban kalih jawab lisu ali Jibril marang takone malaikat Jibril nganhu saking Kanjeng Nabi fi marati mautihi ing dalem lorone wafate Kanjeng Nabi kaifa kalih kaya apa tajiduka nemu panjenengan ing awak panjenengan wal maqalatu utawi pengucap asali satu kang kaping 3 wal isruna lan 20 iku an Hatimil Asammi saking Imam Hatim al Asam radhiyallahu an wa utawi Hatim iku Abu Abdurrahman Hatim bnu Alwana kang aran Hatim bin Alwan wa yuqalu lan den ucapake apa Hatim bnu Yusufa aran Hatim bin Yusuf wa utawi Hatim iku min akabiri masyayikhi Khorasana saking wong-wong gedene guru-gurune tanah Khurasan wa kana lan ana sapa Hatim iku tilmidza Syaqiqin santrine Imam Syaqiq ruwiyat den critakake apa nau setune kelakuan iku jaat teka sapa imro'atun wong wadon fasa alat mongko takon sapa wong wadon Khatiman ing Hatim ngan masalatin saking siji masalah fattafaqo mongko nyocoki apa anau setune kelakuan iku kharaja metu minha saking wadon fitil kal halati ing dalem mengkono-mengkono tingkah apa sautun suara fakhajalat mongko wirang sapa wadon faqala mongko ngendika sapa Hatim irfa'i banterna sapa sira sautaki ing swara sira Fa'ara mongko merwake sapa Hatim min nafsi sangking awak dhewe Hatim menawi setune Hatim iku asammu tuli fasurrat mongko bungah sapa almaratu wong wadon bidzalika kelawan mengkono asam waqalat lan ngendika sapa imro'ah anau setune Hatim iku lam yasma ora krungu sapa Hatim asauta ing swara panggolaba mongko nglindih alaihi ngatasé Hatim apa ismus somami aran somam mamin sabahin ora ana utawi isu illa wa yaqulu angin lan ngucap sapa setan li marang ingsun
Ma takulu ora mangan sapa sira wa ma talbasulan ora nganggo sapa sira wa aina lan ing endine omah taskunu manggon sapa sira faakulu wa aina taskunulan ing endine omah sira wa faqulu mongkon jawab sapa ingsun lahu marang setan akulu mangan sapa ingsun al mauta ing pati ai adungku tegese ngicipi sapa ingsun miraratal mauti ing paite pati wal basulan nganggo sapa ingsun al kafana ing ules waskunulan manggon sapa ingsun al qabra ing kuburan fayahrubu mongko melayu sapa setan ayi syaitanu tegese setan bidhamimir ra'i kelawan domaira minni sangking ingsun wal maqalatu wal maqalatu saniyatu wal isruna. Dalam pertemuan ini telah sampai ke makalah yang ke-22, yaitu qila auhallahu ta'ala ila Usairin an-nabiyyi alaihi salam faqala sawasala ya Usairu illa adha'at nabta dzamban shaghiran fala tangdur ila siungkarihi ai dzalika dzamba, yaitu menerangkan sesuatu yang diucapkan bahwa Allah telah memberikan wahyu terhadap Nabi Uzair. Faqala maka Allah itu dawuh ya Uzairu wahai Nabi Uzair idza nabta dzamban shaghiran apabila kamu itu melakukan dosa atau melakukan sesuatu dosa yang kecil fala tangdur ila singkorihi maka janganlah kamu lihat akan kecilnya dosa tersebut wangdur ilaman rojakoka tapi lihatlah terhadap zat yang memberi rezeki terhadapmu aiman sangko dalikal khaira ilaika, yaitu tegese zat yang mendatangkan di dalam suatu kebagusan terhadapmu. Itu Nabi Uzair diberikan wahyu oleh Allah, apabila kamu melakukan dosa kecil janganlah kamu lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah bahwa zat atau Allah yang telah memberi rezeki terhadapmu daripada sesuatu yang kamu datangkan dari kebagusan. Itu kalau kita melakukan dosa kecil ya cepat istighfar, jangan sampai meremehkan itu, jangan. Wa idza asabaka baliyatun fala taskununi ila khalqi kama la askuka ila malaikati idza su'idat ilayya masawika ay uyubuka. Teruse wahyune apabila datang terhadapmu sesuatu cobaan wahai Uzair, janganlah kamu itu madulake terhadapku. Kalau dicoba oleh Allah jangan wadul-wadul ngersulo terhadap makhlukku. Contohnya kalau lagi dicoba dengan sakit umpamanya, itu kita
tidak boleh wadul-wadul terhadap makhluk Gusti Allah. Itu tidak boleh wadul-wadul terhadap teman. Masya Allah, aku dicoba karo Allah kayak gini kok ora mari-mari toco umpamane begitu. Itu tidak boleh. Karena apa? Orang yang mendapat cobaan itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Maka bagi orang atau mungkin teman-teman dimanapun berada, kalau lagi sakit atau mendapat cobaan, usahakanlah berdoa, karena doamu itu mustajab. Makanya tidak boleh wadul-wadul terhadap teman atau makhluknya Gusti Allah yang lain. Mending digunakan istighfar dulu, kemudian berdoa minta kewarasan kepada Allah. Dilanjutkan qala Imamu Ibnu Uyainata man sakalin nasi wa qalbu sabirun radin bil qada'i lam yakun jazaan. Imam Ibnu Uyainah itu ngendika atau berkata, barang siapa yang wadul-wadul terhadap manusia dan hatinya orang tersebut sabar, ridho akan kepastian atau yang dipastikan terhadap orang tersebut, maka tidak ada bagi orang tersebut ngersulo. Janganlah ngersulo kalau lagi dicoba itu jangan ngersulo, pokoknya jangan ngersulo. Karena apa? Cobaan itu ada tatkalane Allah memberi teguran dan ada kalane Allah itu mengurangi atau mengampuni dosa-dosa kita kepada Allah. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ajiduni ya Jibrilu magmuman wa ajiduni makruban jawaban li su'ali Jibrila nganhu fi maroti mautihi kaifa tajiduka. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, saya itu nemoni dalam diriku wahai Jibril, yaitu saya itu lagi susah dan saya itu lagi sumpek. Itu perkataan Nabi Muhammad menjadi jawaban terhadap pitakone malaikat Jibril pada waktu Kanjeng Nabi sakit sebelum wafat. Kaifa tajiduka, bagaimana kamu itu menemui di dalam dirimu. Itu Kanjeng Nabi aja menengahi, tapi yaitu ngomong atau berbicara kepada malaikat Jibril. Apa yang dialaminya di waktu sakit sebelum meninggal. Dilanjutkan wal maqalatu salisatu wal isruna an Hatimi al-Asam, yaitu selanjutnya makalah yang ke 23 itu diriwayatkan atau diceritakan dari pada Imam Hatim al-Asam. Wa Abu Abdurrahman Hatim ibnu Alwan. Adapun Hatim al-Asam yaitu Abu Abdurrahman.
Abu Abdurrahman Hatimu benu Al-Wan wa yuqalu Hatimu benu Yusufa, dan juga diucapkan dengan aran Hatim bin Yusuf. Ya mungkin ada yang menceritakan bahwa Hatim itu putranya Alwan, dan juga ada yang menceritakan Hatim tersebut putranya Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikhi Khorasana wa kana tilmidza Syaqiq. Adapun Hatim Al-Asham itu dari pada gede-gedene guru-gurune tanah Khorasan. Insya Allah tanah Khorasan ya luar negeri, mungkin bagian Arab atau mana Bang Amir belum tahu. Mungkin yang di sana, yang di Arab pasti tahu nama tanah Khorasan. Wakana tilmidza Syaqiq, dan adapun Hatim Al-Asham itu muridnya Imam Syaqiq. Ruwiya annahu ja'at imra'atun fasa'alat Hatiman ngan mas'alatin fatafaqo annahu kharaja minha fitil kalhalati sautun khajalat faqala Hatimu irfa'i sautika fa'ara min nafsi annahu asammu fasuratil mar'atu bidzalika wa qalat annahu lam yasma' as-sauta faqalaba alaihi ismus samam. Yaitu ada suatu cerita datang seorang wanita itu datang ke Hatim dan bertanya daripada suatu masalah. Tapi pada waktu itu barengi atau nocoki terhadap seorang orang wadon tersebut, yaitu tingkah sautun, jadi ya kentut lah. Takon nduk ulama gede sadurunge takon jelas kok ngentut. Bagaimana tingkah yang diambil oleh Hatim Al-Asham? Yaitu Imam Hatim Al-Asham itu menjawab, irfa'i sautak, yaitu keraskanlah suaramu. Nanti kalau kita seumpamanya ada tamu, kemudian tamunya kentut itu ya, kalau kita langsung kamu yang kentut ya nggak enak nanti tamunya. Kalau di sini Imam Hatim Al-Asham yaitu menyuruh untuk mengeraskan suara, padahal suara tersebut suara daripada kentut wanita yang mau bertanya. Fa'ara min nafsi anahul asammu fasuratil mar'atu bidzalika. Yaitu Imam Hatim Al-Asham itu menunjukkan bahwa dirinya itu tuli, etok-etok tuli. Nanti kalau Hatim langsung, wah kamu kentut mau tanya kepada aku, belum tahu ya siapa saya, umpamanya begitu ya, nanti malu yang bertanya. Makanya Imam Hatim Al-Asham itu mendengar kentut daripada seorang wanita tersebut atau berkata untuk mengeraskan suara, etok-etok enggak roh, etok-etok enggak ngrungu lek kuwi suara kentut. Fasuratil mar'atu bidzalika, maka seorang wanita tersebut senang
dengan mengkono-mengkono asom. Imam Hatim itu tidak mendengar apa yang aku lakukan atau yang aku alami saat ini. Itu. Waqalat anahu lam yasma' as-saut. Dan kemudian imro'ah atau sang wanita tersebut itu berkata, sesungguhnya Hatim itu tidak mendengar suara. Panggolapa alaihi ismul as-somam. Kemudian itu menjadi kondang, sesungguhnya Hatim tersebut mendapat julukan ismul somam, yaitu aran somam, orang tuli. Padahal ulama besar ya kagak mungkin lah, gak mungkin. Tapi ya nggak apa-apa, orang dijuluki begitu nggak apa-apa. Imam Hatim al-Assam itu menerima dengan kerendahan hati. Dilanjutkan, ma min sabahin illa wa yaqulu asyaitonu li ta'kulu wa ma talbasu. Ma min sabahin illa wa yaqulu, tidak ada pagi-pagi, jadi pada waktu pagi-pagi, kecuali setan itu ngucap atau bertanya kepada Hatim, Hatim. Mata kulu wa matal basu wa aina taskunu. Setan isu-isu takon terhadap Imam Hatim al-Assam. Bagaimana jawabannya Imam Hatim al-Assam? Yaitu Imam Hatim al-Assam menjawab, fa'aqulu lahu akalul maut. Imam Hatim al-Assam menjawab, saya itu makan pati, aduku mararatal maut. Ditanya, kamu itu makan apa kalau pagi? Itu makan paite pati. Dijawab begitu. Itulah para ulama besar itu ditanya oleh setan, jawabnya begitu. Kamu sarapan apa? Sarapan paite pati. Yang kedua, wa albasu al kafana. Setan bertanya, wa matal basu, jawabnya yaitu wa albasu al kafana. Saya itu nganggo ules, nganggo mori. Takoni, nganggo apa isu-isuan? Nganggo mori. Kemudian wa aina taskunu, jawabnya wa askunu al qabro, dan saya itu manggon di kuburan. Pertanyaan yang ditanyakan setan terhadap Imam Hatim al-Assam dijawab begitu, fayahrubu ayy syaitonu. Kemudian setan melayu. Bertanya kok aneh-aneh ya, seorang alim itu, seorang ulama besar, berani-beraninya setan bertanya begitu. Itulah jawabannya Imam Hatim al-Assam pada waktu ditanyai mata kulu wa matal basu wa aina tas kunu. Ya, mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini membawa berkah untuk kita semua dan mendapatkan beberapa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Yang intinya Imam Hatim al-Assam mengajarkan untuk menghormati tamu walaupun
sang tamu tersebut ngentut ya jangan sampai langsung kita sindir, kamu kentut ya, itu jangan etok-etok gak ngerti, dihormati agar tamu itu tidak apa ya, cara kene kelicutan, kisinan. Begitu menurut adabnya Imam Hatim Al-Asyam. Mudah-mudahan dengan cerita itu kita bisa mengambil hikmahnya, kita tetap menjaga adab-adabnya. Kalau ada tamu bagaimana kita menghormati semaksimal mungkin dan tamu tetap senang di rumah kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Ngaji bareng bersama Bang Amir pada pertemuan kali ini. Sebelum Bang Amir tutup dengan salam, marilah kita bersolawatan. Semoga dengan kita bersolawatan hidup kita semakin berkah dan apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi. Demikianlah ngaji bareng bersama Bang Amir dalam pertemuan kali ini, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Bila mana ada kesalahan dalam membaca atau mengartikannya, Bang Amir manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, bila mana ada kesalahan dalam membaca atau mengartikannya, Bang Amir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.